Hai, coba lagi dengan saya. Kali ini ke film perang bikinan Jepang. Dan kebanyakan selama perang dunia kedua ya guys ya. Jadi kita melihat bagaimana dari sisi Jepang. Kalau selama ini kan Jepang digambarin yang paling jahat nih. Kita sekarang mau lihat nih film-film bikinan mereka. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Serta nyalain juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video dari saya. Yang pertama ada For Those We Love tahun 2007. Film ini sedih banget guys. Jadi menceritakan mengenai pilot-pilot yang disiapkan oleh negara Jepang dan mereka tidak diharapkan untuk kembali. Jadi mereka harus siap mati di medan pertempuran. Bahkan ketika mereka diminta untuk menabrakkan pesawat, mereka juga harus mau guys. Nah, jadi film ini menggambarkan bagaimana sedihnya keluarga yang ditinggalkan dan juga bagaimana perjuangan para pilot-pilot ini selama Perang Dunia Kedua. Dan yang pasti siapin tisu guys, karena saya yakin ini film sedih banget. Berikutnya ada Battle Under Orion tahun 2009. Bagi kalian yang menyukai film-film perang bertemakan kapal selam, nah kali ini harus kalian tonton nih. Jadi bagaimana menggambarkan perang kapal selam di Perang Dunia II antara Jepang melawan Amerika. Dan biasanya kita lihat nih di film-film Amerika selalu pihak Amerika ya guys ya yang kita tonton. Kali ini kita melihat pihak Jepang nih. Dan ternyata film ini nggak kalah keren dibandingkan film-film buatan Amerika. Dan yang paling keren adalah pasukan-pasukan Jepang ini yang berani mati guys. Jadi ini dia Battle Under Orion yang saya yakin kalian akan menyukainya nih. Dan karena ini perang kapal selam, jadi tentu saja banyak sekali latar belakangnya di laut ya guys ya, namanya perang kapal selam. Berikutnya ada Lorelei The Witch of the Pacific Ocean tahun 2005. Salah satu film buatan Jepang mengenai perang tersukses nih guys, karena mendapatkan pendapatan kotor yang lumayan tinggi ketika pertama kali tayang tahun 2005. Kisah ini menceritakan mengenai kepahlawanan para tentara-tentara Jepang dalam menggagalkan bom atom ketiga yang akan menyerang Tokyo. Nah ini berdasarkan pada novel ya guys ya. Jadi kebenarannya pun kita belum tahu bener atau enggaknya. Tapi gak ada salahnya nih kita tonton karena bener-bener seru. Dan meskipun tahun 2005 tapi efeknya sudah lumayan oke nih guys, karena kita lihatnya dari tahun 2005 ya. Berikutnya kita mau ke film animasi nih, ada In This Corner of the World tahun 2016. Jepang ini salah satu negara yang jago banget nih guys buat animasi. Termasuk yang satu ini, ceritanya pun oke, kualitas animasinya juga bagus. Dan tentu saja Jepang juga jago membuat animasi yang sedih-sedih, termasuk yang satu ini. Kita akan melihat bagaimana dalam sudut pandang rakyat Jepang nih ketika perang tersebut berlangsung, di mana mereka kemudian harus berlindung diri, di mana mereka harus kehilangan keluarga mereka dan sebagainya. Yang pasti ini animasi keren, bagus banget. Mengambil latar belakang di kota Kure, salah satu pangkalan angkatan laut Jepang, dan juga di Hiroshima. Yang pasti kalian akan melihat bagaimana kejamnya atau menakutkannya pada zaman perang melalui animasi yang satu ini. Berikutnya, ini film keren guys, jangan sampai kelewat nih yang satu ini, yaitu The Eternal Zero tahun 2013. Film ini alurnya bolak-balik ya guys ya. Jadi ada seorang pria yang ingin mencari tahu kisah kakeknya yang menjadi pilot kamikaze nih di Jepang pada masa Perang Dunia. Nah kemudian kita dibawa nih ke masa lalu di mana si pilot ini, si kakeknya ini akan memulai perang dan dia terlibat dalam Battle of Midway. Nah kalian pasti sudah nggak asing lagi ya guys ya dengan Battle of Midway. Jadi kalian kayaknya harus nonton nih yang satu ini, kebangetan kalau dilewatin karena kita lihat dari Jepangnya. Yang pasti ini film juga ada sedihnya, tapi yang paling saya suka adalah bagaimana animasinya ini keren banget guys. Dan juga kita akan dibuat tegang dengan perang-perangnya, seperti merasakan nonton film Hollywood nih yang satu ini. Berikutnya ada Oba The Last Samurai tahun 2011. Film ini menceritakan mengenai kisah perjuangan Kapten Sakai Oba. Siapa dia? Jadi dia ini menolak menyerah kepada Amerika guys, meskipun Jepang sudah memutuskan untuk menyerah. Dan ia bertahan selama 512 hari di Pulau Saipan. Dan ia menolak menyerah ini menjadi salah satu fenomena tersendiri di Perang Dunia II.
sehingga terus berlangsung nih perang antara Amerika dan Jepang di pulau tersebut. Dan akhirnya setelah bertempur selama 3 bulan selama perang gerilya tersebut, ia akhirnya menyerah. Nah, tapi kita akan disuguhkan bagaimana pertempuran yang luar biasa, bagaimana semangat pantang menyerah yang disajikan di film ini. Ini dia Oban The Last Samurai tahun 2011. Berikutnya ada Isoroku tahun 2011 yang kembali menyajikan efek yang keren banget. Film ini mengisahkan kisah Isoroku Yamamoto, salah seorang komandan angkatan laut gabungan di Jepang. Film ini lebih menceritakan mengenai bagaimana biografi hidupnya ya guys ya, dari keluarganya, bagaimana orang-orang yang ingin menghancurkannya ataupun orang-orang yang ingin dia memutuskan bertarung dengan Amerika. Bahkan dia adalah salah satu otak terjadinya penyerangan Pearl Harbor. Wah, jadi sayang banget nih kalian lewatin ya. Kalian bisa lihat di trailernya. Bahkan film ini menyajikan efek yang keren menurut saya, dan peperangan yang membuat kita ini pengen nonton terus guys, Isoroku ini. Dan film ini didasarkan pada kisah nyata ya guys ya, mengenai kisah hidup si komandan tersebut. Ini dia Isoroku tahun 2011. Berikutnya ada Sea Without Exit tahun 2006. Film ini mungkin tidak cocok bagi kalian yang menginginkan terjadinya perang terus-menerus selama awal sampai akhir, karena film ini akan mengupas di balik tersebut. Lebih fokus kepada Kaiten, salah satu proyek dari Jepang. Apa itu Kaiten? Yaitu sebuah torpedo berawak yang diluncurkan oleh Jepang. Jadi awak yang menaiki torpedo tersebut tidak akan pernah kembali, alias meninggal di medan pertempuran. Dan film ini mengisahkan mengenai seorang pria yang seorang pemain baseball, di mana ia diminta bergabung menjadi awak Kaiten tersebut. Dan hal tersebut tentunya memacu perdebatan di keluarganya, tapi juga sebuah kebanggaan tersendiri bagi pria tersebut. Dan film ini akan mengupas guys mengenai bagaimana ia hidup sampai ia menjadi awak Kaiten. Berikutnya ada Yamato tahun 2005. Film ini terinspirasi dari kapal perang terbesar yang pernah dibikin oleh Jepang, yaitu Yamato. Nah, kapal perang ini dibikin sedemikian besar, maksudnya sih supaya canggih dan bisa meluncurkan berbagai macam senjata. Tapi ternyata besarnya kapal ini malah menjadi sasaran empuk bagi Amerika. Yes, karena mudah terlihat ya guys ya. Nah, film ini sebagian besar menggambarkan nih bagaimana kehancuran kapal tersebut, tapi di samping itu juga menggambarkan para awak yang di dalamnya yang pantang menyerah bertempur sengit melawan Amerika. Selain itu kita juga akan dibawa nih mengenai kisah hidup beberapa awak di dalamnya. Jadi Yamato ini sendiri akan membuat kalian tegang, sedih juga guys, karena kita akan dilihat maju mundur mengenai kampung halaman si awak tersebut. Dan juga kita akan menyukai film ini, jaminan deh. Berikutnya, kalau kalian suka film perang, pasti setuju banget ini adalah salah satu film perang terbaik yang pernah ada, yaitu Letters from Iwo Jima tahun 2006. Film ini mengambil latar belakang Pulau Iwo Jima, salah satu pulau yang terletak antara pangkalan militer Amerika dan juga pangkalan militer Jepang. Mereka bertempur dan Jepang menolak menyerahkan pulau tersebut karena khawatir kalau sampai kena ke Amerika maka semakin kuatlah Amerika. Nah, para pasukan Jepang ini pun juga menuliskan surat-surat untuk keluarga mereka. Dan meskipun mereka nggak yakin nih apakah surat-surat itu akan beneran sampai ke keluarga mereka. Jadi selain kalian akan menonton sebuah film perang yang luar biasa, kalian juga akan dibawa emosinya karena perasaan para pasukan Jepang ini selama perang. Dan the last one, kita mau ke film animasi yang kata orang, kata media-media, salah satu film animasi paling sedih yang pernah ada. Grave of the Fireflies tahun 88. Film ini menyoroti mengenai kisah hidup dua kakak beradik, di mana mereka harus bertahan hidup ketika Jepang diambang kehancuran dan kekalahan di Perang Dunia II. Dan kita akan melihat bagaimana bahagianya mereka berdua ini sampai terjadinya perang dan membuat mereka ini harus benar-benar segala upaya dilakukan untuk bisa bertahan hidup. Dan kalian akan melihat bagaimana film animasi ini menggambarkan kehancuran Jepang yang luar biasa. Jadi kalau nonton ini siapin tisu, karena film ini benar-benar sedih. Ingat, saya sudah kasih masukan ya guys ya, benar-benar sedih. Jadi kalau nonton ini pastikan mental kalian kuat.
Oke, itu dia guys, film-film perang dimana kita melihat dari perspektif Jepang. Jadi buatan Jepang yang tentunya tidak kalah efeknya, tidak kalah bagus dengan Amerika, dan ceritanya pun oke juga. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, dan kalau ada masukan silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, thank you banget udah nonton, bye bye.